Gonna see from the chandelier, from the chandelier. I'm gonna live like tomorrow doesn't exist, like it doesn't exist. I'm gonna fly like a bird to the night till until time. I'm gonna see from the chandelier, from the chandelier. Dan baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Dennis Bastian yang pastinya masih di Cakrawala. Dan seperti janji saya tadi bahwa di segmen ini saya sudah bersama dengan Dr. Gigi Cindy Sachong. Sachong. Ya. Oke, selamat siang ya dok ya. Ya. Ini sedang hamil juga, Ya. tapi ini sudah siap ya untuk memberikan informasi terkait veneer gigi. Ya. Nah, ini mungkin bagi pemirsa di rumah yang nggak ngerti veneer gigi itu apa gitu, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu dok. Veneer itu seperti selapis tipis, ada lapisan tipis di permukaan gigi. Biasanya sih dipergunakan untuk memperbaiki tekstur gigi yang mungkin seperti patah, berubah warna, dan akhir-akhir ini jadi tren seperti merubah warna gigi untuk bikin lebih kinclong, lebih putih. Oke, tapi kalau misalnya dari manfaat sendiri gitu ya, veneer sendiri dulunya memang untuk ini ya, meratakan warna gigi. Sebenarnya kalau veneer itu untuk kebutuhan secara fungsi, katakan kayak gigi patah. Jadi di veneer itu adalah lapisan. Jadi Oke. bisa direct maupun indirect. Kalau direct itu seperti composite, bahan tambalan, bisa juga dikatakan veneer. Tapi kalau secara indirect itu dia porselen melalui proses laboratorium untuk ketahanannya yang lebih kuat. Jadi ada beberapa macam veneer. Oke, nanti kita akan kupas lebih dalam mengenai dua macam veneer, yaitu indirect dan juga direct. Tapi sebelumnya bagi Anda juga pemirsa yang ingin bergabung bersama kami di line interaktif kami di 031 738 0885 yang ingin tanya bersama dengan dokter gigi yang ada di sebelah saya ini, monggo silakan line interaktif kami di 031 738 08 738 0885. Sekali lagi line interaktif kami di 031 738 0885. Jadi ada dua macam ya dok ya, indirect dan juga direct. Untuk veneer, yang indirect untuk jangka waktu perubahannya kembali ke semula berapa lama dok? Indirect bisa bertahan lebih dari 10 tahun, Bisa bertahan? 15-20 tahunan masih oke. Wow. Tapi juga tergantung dengan usia, seiring bertambahnya usia seseorang kan pasti ada perubahan di dalam rongga mulut. Oke. Jaringan gusinya, terus dari gigi aslinya sendiri, jadi tetap butuh maintenance. Oke. Proses Tapi bisa maintenance-nya di sini dikatakan bisa dalam jangka waktu lebih dari 10 tahun. yang cukup lama, bisa Ya. dikatakan seperti itu. Tapi kalau untuk proses maintenance sendiri, ini membutuhkan waktu istilahnya berapa bulan sekali atau bagaimana dok? Oke. Kalau itu direct. Kalau ini yang indirect. Jadi kalau indirect itu langsung dikerjakan di giginya langsung gitu ya dok ya, atau bagaimana dok? Kalau indirect itu jadi kita diskusi dulu dengan pasien, harapan akhirnya seperti apa, yang diharapkan seperti Ini apa. indirect ya dok? Ini? Kalau ini direct. Oke, direct itu seperti kalau kita istilahnya bleaching biasa sih nggak sih dok? Kalau direct itu Atau awamnya tergantung? seperti orang nambal, tapi Iya. bukan sekedar nambal. Jadi butuh yang high estetiknya. Oke. Kalau orang nambal mungkin asal plek-plek bisa cepet. Tapi kalau direct veneer, jadi kita layer per layer. Jadi seperti nambal, tapi dari bahan untuk nambal, composite, atau ada direct yang istilahnya composite fabricated. Jadi ada dari pabrik yang sudah menyediakan veneer itu sudah jadi seperti kayak kuku palsu tinggal nempel. Oke, untuk yang indirect. Yang direct. Oh, yang direct. Oke. Untuk direct sendiri prosesnya bertahan bisa berapa lama dok? Kalau indirect tadi kan 10 sampai 20 tahun ya. Kalau direct itu keterbatasan seringkali bahannya memang dia berbeda, dia bukan porselen. Antara composite, jadi composite yang kita bentuk sendiri di klinik atau dari pabrik. Oke. Jadi sudah ada yang dibilang jadi ya, bisa dikatakan seperti itu ya? sudah jadi, bisa dikatakan bisa berubah warna. Mungkin tempo-tempo kekuatan 3-5 tahunan. Lebih pendek daripada porselen.
Karena kalau porselen ini lebih tahannya lebih lama ya dok ya, di Ya, 10 sampai 20 tahun. Dan sekali lagi pemirsa layar interaktif kami buka di 031 738 0885 bagi Anda yang ingin tanya-tanya seputar veneer gigi. Karena dokter Cindy ini sudah menyiapkan voucher juga ya dok ya, ya. untuk penelpon ya. Ini vouchernya apa saja nih dok kalau boleh tahu dok? Kak Fitrian. Ah, oke. Kemarin saya ada beberapa pilihan. Heeh. Oke, jadi ada beberapa pilihan dan tadi dokter sini sudah WhatsApp saya, tapi saya jemput dulu ya di sini ya. Saya lihat dulu ya. Oke, jadi pilihannya ini ada banyak nih pemirsa. Ada satu gift voucher senilai Rp500.000 ya dok ya. Ya. Untuk jenis perawatan atau tindakan apapun bebas. Waduh. Dan juga ada gift voucher untuk tindakan dental spa. Ini termasuk scaling, polishing, dan juga pembersihan karang gigi. Oh ini maksudnya scaling ya dok ya. Untuk Rp500.000 dan juga ada pilihannya ada gift voucher potongan senilai Rp1.000.000 untuk tindakan veneering. Nah ini kalau berbicara mengenai harga, veneer berapa dok? Kalau harga relatif sih Iya. ya. Mm-mm. Sebut harga ya. Terserah mau Karena bisa kalau disebutkan misalkan atau tidak? kalau sebut harga mungkin saya kalau di sini agak Oke, kurang jadi bisa nyaman. langsung aja Ya. untuk japrian kalau biasanya anak muda sekarang ya dok ya. Japrian, japrian, jalur pribadi atau jalur private itu di mana dok? Kalau misalnya ingin konsultasi bersama dengan Boleh dokter. kontak di klinik Mm-mm. 031 84 80 957. Iya, tapi kalau misalnya Anda ingin langsung sekarang tanya-tanya bersama dengan Dokter Cindy, monggo silakan di line interaktif kami di 031 738 0885. Ada dua macam veneer, yaitu ada indirect dan juga direct. Kalau indirect itu bertahan 10 sampai 20 tahun, Ya. jika direct itu lebih sedikit ya tahannya gitu ya, Ya, misalnya 3 sampai 5 tahun. Ya. Sebenarnya proses yang bisa membuat tahan lama dari proses veneer direct ini apa, Dok? Veneer direct Ya. ketahanannya Mm-mm. tergantung dari perawatan per individu masing-masing orang juga Mm-mm. sih. Kalau misalkan oral hygiene-nya baik, Mm-mm. ya mungkin ini hanya prediksi 3 sampai 5 tahun. Tapi bisa juga lebih dari itu bisa. Oke, jadi tergantung bagaimana dia untuk memaintain sendiri ya di rumah seperti Ya, itu. ya. Tapi kalau untuk dari segi warna, kalau yang indirect itu kan memang kelihatan putihnya itu putih banget gitu ya dok ya. Ya. Apakah ini juga diikuti dengan veneer yang jenis direct sendiri dok? Tidak terlalu ya, karena porselen itu diproses di laboratorium, bahan dari laboratorium sendiri itu ada beberapa macam warna dan veneer itu kan seperti kaca, dia agak transparan. Jadi ada yang mau yang transparan atau agak sedikit translucent, tembus pandang. Jadi warna itu tergantung antara komunikasi saya sebagai dokter, kita sebagai tim medis, dokter gigi, laboratorium dengan pasien. Jadi melibatkan 3 pihak kalau Oke. indirect. Kalau Jadi yang untuk indirect peranan penting juga ada di laboratorium. Oke, jadi ada langkah-langkahnya dulu ya dok ya kalau Ya. untuk indirect gitu ya. Ada prosesnya sendiri untuk pengukuran giginya seperti apa gitu ya dok ya. Ya. Apa kalau misalnya saya dan juga mungkin pemirsa ingin tahu lebih dalam lagi, sebenarnya proses-proses untuk bagi seorang pasien yang ingin melakukan indirect veneer itu apa saja dok? Awal bisa konsultasi. Oke. Harapan awal seperti apa? Seringkali sekarang banyak, terutama wanita muda, kalangan sosialita, mereka berharap giginya lebih putih, terus mengubah bentuk wajah menjadi lebih tirus karena jika bentuk gigi diubah sedikit lebih panjang, itu wajah mereka bisa Rebited gitu dok, ya di-combine sekarang gitu ya. seperti itu. Iya. Jadi konsultasi apa harapan mereka? Oke, jadi Nanti ada konsultasi dulu yang pertama di situ. Ya, Tindakan yang kedua dok? biasanya kita cetak awal, terus kita mock up itu jadi kita bentuk dulu seperti lilin malam, terus juga bisa dengan program, ada program untuk pasien itu melihat smile makeover sebelum benar-benar dirubah di pasien. Jadi kita melihat dulu pasien ini setuju nggak dengan model senyum seperti ini. Oke. Ketika mereka mulai setuju, baru kita mulai mengerjakan ke Oke. pasien. Oke. Yang ketiga, jadi ada prosesnya udah banyak ya sebelum memang sudah harus di Ya.
konsultasikan, memang kita perlihatkan juga kita hasilnya perlihatkan nanti. dulu sebelum pasiennya Mm-mm, dikerjakan. Jadi pasien ini setuju apa enggak dengan model seperti ini, mm-mm, senyum seperti ini, setuju apa enggak. Oke. Katakan belum setuju, kita ubah lagi mock up-nya. mm-mm. Jadi sampai dia setuju. Oke. Ketika sudah setuju, baru kita mulai mengerjakan dan dimasukkan proses masuk ke laboratorium. Mm-mm. Proses dari porcelain veneer sendiri dikerjakan oleh teknisi lab. Oke, prosesnya berapa lama kok kita lihat dari tindakan yang pertama sampai dengan tindakan yang hingga akhirnya proses ke lab itu, Dok, berapa lama? Membutuhkan waktu berapa lama ya, Dok? 1 minggu Nanti dijawab cukup. setelah jeda pariwara, Oh, boleh? oke. Pemirsa jangan kemana-mana karena setelah jeda pariwara saya masih akan berbincang-bincang soal veneer gigi. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Cakrawala. I'm gonna sing from the chandelier, from the chandelier. I'm gonna live like tomorrow doesn't exist.